Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ketua DKM yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Pertama, mohon maaf ini. Saya lihat tadi beliau memberikan sambutan duduk di bawah. Nah, saya duduk di kursi karena sudah disiapkan. Tentu saya manfaatkan karena kita semua tentunya maklum betapa di negeri ini tidak mudah untuk bisa memperoleh sebuah kursi. Batur menepi kapapayahan yang menang kursi. Kata seorang ketua umum partai besar di Indonesia sebelum pilkada kemarin, dia mengatakan jangan pernah bermimpi seseorang bisa menjadi anggota DPR pusat kalau modalnya cuma 20 miliar. Wah, jadi kalau mau untuk DPR pusat itu minimal 30-40 miliar lah. Saya alhamdulillah pagi hari ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dapat kursi Pak. Tapi bukan untuk 5 tahun. Angker sajamun. Ya lumayan Pak. Berikut mejanya. Walaupun tidak ada air minum dan jalan. Dan kelihatannya panitia kali ini bapak-bapak, para pemuda itu, bukan ibu-ibu. Biasanya kalau ibu-ibu ya kembang, ya pohon kembang itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, dengan demikian duduk saya jadi lebih tinggi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Walaupun terus terang sebenarnya rada karagok gitu. Asalkan disunatan gitu. Gini. Dan untungnya itu bisa sarung gitu. Ketika tinggal bisa disunatan ada. Sebenarnya air minum ini bagi saya kepentingannya ada 2. Ya, bisi haus. Yang kedua, ini menjadi ukuran lamanya ceramah. Jadi kalau disediakan 1 botol, sejam. Namun 2 botol, 2 jam. Terus dia masa botol sejam ya mah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, sejak dulu masih saja sampai sekarang orang ramai memperdebatkan apakah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu terjadi hanya sebatas ruh beliau ataukah ruh sekaligus dengan jasad beliau. Kalau dikatakan bahwa peristiwa itu hanya terjadi ruh Nabi Muhammad, tidak dengan jasadnya, lalu mereka berdalil pada sebuah hadis konon diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan malam itu saya nggak merasa kehilangan Rasulullah.
Maka mereka mengatakan kalau itu yang terjadi, di mana letak keagungan peristiwa itu? Sebab apa bedanya dengan sebuah mimpi? Kita juga kalau lagi mimpi itu kan kadang-kadang saya di Mekah, kadang-kadang sudah ada di Eropa, kadang-kadang sudah ada di alam barzah. Bapak Ibu pernah nggak ke alam barzah? Ya, belum pernah. Benar, belum pernah. Saya sudah berkali-kali Pak ke sana, Pak. Ke alam barzah. Dan untung bisa balik dari. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan ketika hambaku yang sedang tidur itu sedang tidur, saya pertemukan, kata Allah, dengan ruh yang sudah meninggal di alam barzah. Jadi bukan yang di alam barzah yang didatangkan, kita yang ke sana. Setelah pertemuan itu terjadi, ruh orang yang sedang tidur saya kembalikan, kata Allah. Sementara ruh yang, nah ya, jadi gara-gara alam barzah jadi paeh. Habis baterainya. Terus kedah ke alam barzah itu baterainya. Sementara ruh orang yang sudah meninggal saya genggam, saya tahan. Ya. Itulah sebabnya kenapa ketika kita bangun tidur itu kita dianjurkan membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Waktu kecil saya diajarkan doa ini, saya ngobrol dengan kakak saya. Hari saya maut na iraha. Kenapa doanya setelah saya mati? Kan saya bukan mati, baru bangun tidur. Pada saat sedang tidur itu sangat mungkin kita pernah mati. Mati itu ketika roh berpisah dari jasad. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal dalam mimpi, itu roh kita sudah di sana, Pak. Setelah pertemuan selesai, Allah kembalikan. Maka kita alhamdulillah untung dikembalikan lagi. Untuk melapor. Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita bermimpi, misalnya ketemu orang tua di alam barzah yang sudah meninggal, lalu nggak ada pesan apa-apa, cuman melong, ya, insya Allah betul. Atau kita ketemu dalam mimpi dengan orang tua yang sudah meninggal, lalu beliau berpesan, dan semua pesannya baik, benar menurut Allah itu. Itu anak-anak kamu coba ajari terus sholat supaya mereka jangan melalaikan. Nah, itu betul, Pak. Tapi kalau misalnya kita bermimpi ketemu dengan arwah orang tua kita, lalu dalam mimpi itu orang tua berpesan, cik eureunkeun atuh salat teh aku teu bosen salat wae. Ah, itu mah setan, Pak. Setan tidak berhasil menyesatkan seseorang lagi bangun, dia berusaha masuk ke alam mimpi. Jadi pernah nggak Bapak Ibu ke alam barzah? Pernah, dalam mimpi. Jadi kembali pada tadi, kalau seandainya Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja, apa keistimewaannya? Dan menurut pendapat yang kedua, jelas Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ruh dan jasad. Bahwa hadis yang meriwayatkan Aisyah merasa tidak kehilangan itu, seluruh ulama hadis menyatakan dhaif. Lemah, nggak bisa dipertanggungjawabkan hadis itu. Ayat pertama Quran surat Al-Isra jelas sekali menyatakan itu. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Hamba itu terdiri dari ruh dan jasad. Kita seorang hamba Allah terdiri dari ruh dan jasad. Andai kata yang Isra Mi'raj itu hanya ruh Nabi Muhammad, tentu ayat itu akan berbunyi Subhanallazi asra bi ruhi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ruh hambanya. Allah menyatakan hamba jelas ruh dan jasad.
Maka diskusi jadi ramai. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ruh dan jasadnya Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa? Karena naon? Lalu dari Masjidil Aqsa Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Wah, teuing, Pak. Muntaha itu ujung, di mana nggak ada lagi tempat lagi, itu paling ujung, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film Arab, lalu nanti ada tulisan An-Nihayah. Nah, Bapak Ibu segera bangun, pulang. Karena itu maksudnya tamat, Pak. Film tegas tamat, itu di end, dah, itu An-Nihayah. Jadi Sidratul Muntaha tamat sudah, tempat yang terjauh, Pak. Makanya dalam hadis dijelaskan melewati 7 lapis langit. Bagaimana bisa menempuh perjalanan sejauh itu? Sementara untuk perjalanan orang astronot ke bulan, planet paling dekat, sebegitu lamanya. Ini bolak-balik lagi. Lalu dikatakan, jangan diukur dengan kemampuan manusia bernama Muhammad, dengan pendampingnya malaikat Jibril yang diciptakan dari cahaya. Akan dikatakan kecepatan cahaya sudah bisa dihitung oleh manusia, nggak mungkin bisa secepat itu. Lagi pula, keluar dari perut bumi ini tidak ada oksigen. Bapak Ibu ada rencana pindah ke bulan? Bisa kesareksek gitu di bumi gitu. Kehidupan di bumi udah kesareksek bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak ada oksigen. Coba lihat para astronot itu kan dibekali oksigen. Apalagi ini 7 lapis langit, Pak. Dan tidak ada diriwayatkan kalau Nabi Muhammad itu dibekali oksigen. Jadi selama Mi'raj itu Nabi Muhammad bagaimana bernapasnya? Ramailah diskusi itu. Kesalahan terjadi karena kita mengukur peristiwa itu dengan kemampuan manusia bernama Muhammad. Sekarang saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan bahwa di kita ini daerah apa ini? Mekarwangi. Megawangi. Pernah ada seekor tumbila. Masih ada tumbila di orang? Hah? Dulu mah banyak ya tumbila teh. Populer pisan tumbila teh, sampai ada lagu tumbila diadu boxer kan. Tapi tahu kan apa itu tumbila? Tahu kan? Pernahkah ada tumbila yang pernah ke Tanah Suci, ke Mekah? Sangat mungkin ada, Pak. Si tumbila nyelap di nakopea salah seorang jemaah haji dari jemaah hajinya ke Jakarta, ngilu banyak ke Jakarta, dari di nakopea. Naik pesawat, ngilu banyak. Bahkan di Mekah sempat tawaf. Tawaf sunnah. Waktu tawaf umrah nggak boleh dia pakai kopiah kan. Waktu tawaf sunnah ikut itu. Pernah keluar setik tina kopiah ningali bulu bawa semua itu tawaf itu. Wukuf di Arafah, wukuf ke bawah di atas. Agak dipersiapkan kerengka di Mina kan, di Mika. Kalau sudah tahlul awal kan bisa berpakaian normal lagi kan. Mabit di Mina, malah lempar jumroh, itu ziarah ke makam Rasul, itu. Sampai akhirnya pulanglah ke Indonesia. Itu pun sampai ke Bandung, ke Mekarwangi. Keluar dia dari Kopea. Dikumpulkan semua tumbila yang ada di Cijaura ini. Lalu berceritalah dia kepada semua tumbila itu, saya karek balik di Mekah. Karena itu sejak sekarang panggillah saya Haji Tumbila. Kang Haji Tumbila. Saya yakin semua tumbila yang ada di Cijaura akan mengatakan, Anda gila. Ini sudah tidak waras ini si tumbila ini.
Persis seperti tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang musyrikin kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan kata orang-orang musyrik itu? Muhammad gila. Bagaimana mungkin kata para tumbila kamu bisa pergi ke Mekah? Dari sini ke Mekah itu kurang lebih 900 km. Melewati sekian lautan, sekian samudra, berjalan kamu dari sini ke mana tah? Ke hareup itu? Ke Jordan. Geus beak umur, moal nepi. Eta ge lamun teu kageleng ku motor di hareup. Kesalahan para tumbila itu, mereka mengukur peristiwa itu dengan kemampuan tumbila. Padahal si tumbila bisa ke Mekah itu dengan kemampuan manusia yang sudah bisa menciptakan pesawat dan sebagainya. Kemampuan manusia yang pakai kopiah ya tumbilan. Ada? Nah, mari kita lihat di dalam ayat pertama surat Al-Isra itu. Jelas sekali Allah menyatakan subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah untuk meyakinkan pada kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu terjadi bukan dengan kemampuan manusia bernama Muhammad, dengan kemahakuasaan Allah. Kalau dengan kemahakuasaan Allah, apa yang tidak mungkin? Semua yang tidak mungkin menurut akal, mungkin bagi Allah yang maha kuasa. Loh, Allah yang menciptakan akal. Masa Allah yang menciptakan akal mau dibatasi kemahakuasaannya oleh akal kita manusia, makhluk ciptaan Allah? Saya ambil contoh. Api itu panas. Sifat api itu membakar. Sejak Allah pertama kali menciptakan api, panas dan membakar. Sampai kapan? Ya sampai kiamat. Tapi ketika pasukan Raja Namrud sudah menyiapkan api yang luar biasa besarnya untuk membakar diri Nabi Ibrahim, Allah tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Boro-boro tidur Allah itu. Mengantuk pun tidak. Maka Allah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kata Al-Quran, tidak ada satu daun pun yang jatuh di bumi ini kecuali ada dalam pengetahuan Allah. Nah, kisahnya itu si pasukan Namrud ini setelah api berkobar begitu besarnya, bingung mereka bagaimana cara memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Sementara mereka mendekati apinya saja sudah tidak tahan karena panasnya. Ini peristiwa di Los Angeles. Kita lihat itu ya, betapa repotnya manusia yang sudah maju di Amerika untuk mengatasi kobaran api. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan, kalau begitu kita buat semacam ayunan untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Saat mereka sedang membuat ayunan itu, turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata pada Nabi Ibrahim AS, adakah kamu membutuhkan pertolongan dari saya? Dari Anda, kata Nabi Ibrahim, sama sekali tidak ada. Saya makhluk, Anda makhluk. Tidak ada kuasa semakhluk menolong yang lain kecuali dengan izin Allah SWT. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Kita hanya akan menggantungkan harapan dan tolongan kepada Allah. 17 kali minimal kita diingatkan dalam sehari semalam dalam salat fardu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengharapkan pertolongan. Siapa yang bisa menolong kita kecuali Allah? Dan Allah buktikan dalam peristiwa itu. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api itu, Allah menyatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Wahai api, jadilah kamu sekarang dingin. Yang dingin api mana? Api yang mana, Bu? Bu, tolong dijawab aja, Bu. Tenang, salah ke dalam ujian, itulah. Api yang mana, Bu? Coba lihat seruan Allah di dalam ayat itu. Ya nar, kuni bardan. Wahai api, jadilah kamu dingin. Api yang mana? Semua api. Seruannya kepada api. Semua api di dunia pada waktu itu berubah menjadi dingin. Itu yang kita baca di Quran, di tafsir Quran Ibnu Katsir. Semua api berubah jadi dingin. Sehingga ibu-ibu yang sedang masak mungkin harita anu bingung itu kunaon cenah jadi tiis ieu. Tapi ketika firman Allah itu dilanjutkan wasalaman ala Ibrahim, berubah lagi semua api di dunia kembali pada sifat asalnya, panas dan membakar, kecuali api yang disiapkan untuk membakar diri Nabi Ibrahim. Nah sekarang mari kita undang 100, cukuplah 100 saya kira, cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, dari seluruh dunia. Semua orang-orang pintar di dunia itu kita undang ke sini. Lalu mari kita diskusikan, mungkinkah api yang panas itu bisa berubah menjadi dingin? Saya yakin semua akan mengatakan mustahil. Rumus di mana ya sunatis? Pertanyaannya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Jadi peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah. Bagi Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Saya ambil contoh satu lagi. Ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya untuk dibunuh. Bapak Ibu kenal Fir'aun? Fir'aun yang di zaman Nabi Musa, ya mah. Tahu kan? Tahu, hari kenal mah ente. Nu ayeuna ya mah kenal mereka. Ya mah di zaman Nabi Musa. Tahu kan itu? Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan siap membunuh siapapun yang tidak mau menuhankan dia, termasuk akhirnya Nabi Musa yang mau dibunuhnya. Nabi Musa melihat kekuatan Firaun, gak mungkin bisa dilawan. Maka dia mau mencoba berikhtiar untuk menyelamatkan diri, membawa Bani Israel lari. Larilah Nabi Musa dengan Bani Israel, sampailah akhirnya mereka di tepi laut. Apa kata kaum Bani Israel? Inna lamudrakun. Habis sudah riwayat kita. Putus asa mereka. Ini menunjukkan kekufurannya Bani Israel. Memang kalau kita lihat panjang cerita Bani Israel itu dalam Al-Quran itu. Sampai ada satu surah Bani Israel. Memang ini manusia yang paling buruk yang pernah ada. Yang Allah ciptakan itu. Karena itu hampir semua nabi diutus kepada Bani Israel. Hampir semua nabi. Apa yang terjadi? Tetap saja mereka kufur. Bahkan ada 39 nabi yang mereka bunuh. Nabi ya, bukan Rasul. Jadi kalau sekarang orang menggeleng-gelengkan kepala melihat kebiadaban mereka itu ya. Anak kecil, wanita, ibu-ibu dibakar hidup-hidup di kemah, sedang itu dibom. Ada yang dikubur hidup-hidup. Kok bisa ada manusia sekejam itu? Jangankan manusia biasa, Nabi 39 Nabi mereka bunuh. Kemarin waktu ada gencatan senjata, besoknya saya buat tulisan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Hamas dan umat Islam dunia nggak terus langsung percaya ini ke soal gencatan senjata ini. Yang namanya Zionis Israel ini, Yahudi ini,
Jangankan perjanjian dengan manusia, Pak. Perjanjian dengan Allah saja mereka langgar. Saking seringnya mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Allah meminta mereka berjanji di bawah ancaman gunung Tursina yang Allah angkat. Jadi gunung Tursina oleh Allah diangkat itu di atas kepala mereka. Janji kalian mau setia dengan aturan dan hukum Allah. Janjilah mereka di bawah ancaman itu. Setelah berjanji mereka sujud. Dalam sujudnya itu terus mereka melihat ke atas, Pak. Takut gunung Tursina itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sampai sekarang orang-orang Yahudi itu kalau sujud separuh mukanya ngelihat ke atas. Itu sejarahnya. Mereka berjanji setia dengan aturan dan hukum Allah. Beberapa hari kemudian mereka langgar lagi. Itu perjanjian dengan Allah. Jadi kalau sekarang itu banyak orang disumpah dengan ditaruh Al-Quran di atas kepala. Ada nggak hadisnya itu? Dijamin tidak ada, Pak. Dari mana dijamin tidak ada? Pak, di zaman Rasulullah belum ada Al-Quran dalam bentuk mushaf. Lalu di mana itu sejarahnya? Kayaknya nurun-nurun Bani Israel, Pak. Kalau dulu ditaruh gunung Tursina, enak taruh Al-Quran lah gitu ya. Tapi dasar aja Bani Israel, Pak. Al-Quran ditaruh di Tursina, korupsi gitu. Angker kan itu. Sarua dasar si Yahudi. Nah itu makanya dulu kita sedikit-sedikit kalau ayat itu para rukun saya dari Yahudi lah setan. Nah, itu ya. Jadi mereka ini manusia yang paling bandel, Pak. Paling nggak bisa diatur oleh manusia, apalagi oleh Allah, apalagi oleh manusia. Makanya akhirnya kalau kita baca dalam Al-Quran itu saking ininya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat mereka itu oleh Allah. Sebagian dari mereka itu dilaknat menjadi kera dan babi. Qiradata wal khanazir. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan sebagian dari mereka yang paling kafir betul-betul berubah menjadi kera dan babi. Tapi pendapat ini dianggap lemah. Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan bukan mereka berubah menjadi kera dan babi, tetapi mereka mewarisi sifat kera dan babi. Ini saya kebetulan sejak kecil itu senang binatang. Makanya waktu SD itu, waktu kecil, saya kurang disukai oleh anak-anak perempuan. Kerletik, baheula. Kenapa? Jadi kalau saya dari rumah misalnya mau ke sekolah, saya lihat di pohon itu ada ulat bulu. Kan dulu yang namanya pohon itu gak ada sepi dari ulat bulu, Pak. Saya naik gitu, Pak. Saya ambil ulat itu, taruh di badan saya, di tangan. Penuh tangan saya pakai ulat bulu. Begitu sampai ke sekolah, anak-anak perempuan lalu lumpatan. Makanya pernah saya susulumputan masuk ke kelas, tutup panto. So, saya lompat kemana? Iya, ada yang ngajrok karena meja, karena kursi, iya, seribut gitu. Gara-gara itu saya 2 kali pernah diseterap ke guru. Alhamdulillah, bawangnya terletik lah insya Allah. Ya. Sampai sekarang saya senang dengan binatang. Nih sebelum kesini saya masih ngasih makan binatang. Dulu hampir semua binatang itu yang ini yang biasa dipelihara saya pelihara, Pak. Sampai ada 2 burung hantu. Tapi karena yang di rumah itu nggak semuanya sejalan dengan saya, Pak. Maka sebagian saya yang sekarang sisa di rumah itu ya jenis ayam, jenis burung, jenis ikan, kucing. Nah saya pernah pelihara seekor Yahudi, Pak. Monyet. Tadinya si Amang, Pak, segede gini nih. Linduk, Pak. Dengan saya tuh pelukan gitu ya. Cuman masalahnya, kalau saya nggak ada, dia manggil, Pak. Manggil aja tarik pisang kan, suara si Amang.
Wah, sampai ujung jalan aja kedengaran, Pak. Nggak ada tetangga yang protes, tapi kan saya harus tahu diri, jangan-jangan ada yang terganggu. Ya sudah, tukeran dengan teman. Akhirnya tukeran pakai monyet segede berep, kecil jenisnya itu, Pak. Saya beri nama Darwin. Si Darwin, bukan saha si Darwin kan merasa dia keturunan monyet. Terus kadang-kadang si Darwin lah. Kalau saya mah keturunan manusia, keturunan Nabi Adam, si Darwin keturunan monyet. Cuman 1 ekor, Pak, 1 ekor. Saya lepas, saya nggak suka binatang dikurung gitu ya. Ya kecuali burung ya. Kalau nggak dikurung ya lepas. Tapi saya siapkan kandang yang besar. Nah si Yahudi ini saya lepas. Kacaulah seisi rumah. Semua binatang dirusak oleh dia itu. Ciri pertama dari monyet itu rakus, Pak. Makanan dia buah-buahan, dahar, tapi kalau numpuk di dia tuh kan. Nanti setelah itu lihat makanan ucing, sikat, kemana? Minuman ucing, inum, terus diinum, bahekeun, arah ucing tuh bisa minum. Ayah di ucing kersare, bedol, buntutnya ngajerit ucing. Kacau isi rumah oleh si ucing. Hanya binatang yang kacau, semua dengan manusianya, Pak. Anak saya yang perempuan itu asal lewat, di sini, monyet segede gitu. Anak perempuan saya, umumnya takut, Pak. Mau gitu, jago itu. Bahkan saya sendiri lewat bola-bola gitu, mau jago nyerang-nyerang gitu. Saya sering ambil itu gagang sapu, tako sirahna tok gitu kan. Langsung mana teu merungkut gitu nyepok sirahna nyerieun gitu kan. Sejak itulah setiap saya kali lewat, mana merungkut gitu. Oh, di sini Allah memberikan pelajaran bahwa menghadapi bangsa Yahudi ini nggak bisa dengan kecaman, laknat, resolusi PBB nomor sekian, berapa resolusi keluar, itu dianggap kok nama laknat laknat Israel, itu dianggap, jangan laknat manusia, dilaknat ke Allah itu sih. Satu-satunya untuk menghentikan Yahudi itu gagang sapu. Gagang sapu itu yang bisa menghentikan. Maksudnya kekuatan, Pak. Sayangnya negara-negara Islam terutama di sekitar mereka itu nggak bersatu, Pak. Coba bersatu, nggak akan berani mereka melakukan ini semua. Nah itu pelajaran dari Allah ya. Sifat kerak, rakusnya, Pak. Waktu mereka dikasih oleh Inggris tinggal di Palestina itu, kan aduh ya Allah, wilayahnya kecil sekali, Pak. Sekarang mau dikuasai semua, Pak. Palestina yang kebagian seetik itu terus saja dikuasai itu, rakus, Pak. Lalu bagaimana dengan babi, Pak? Mereka kan dilaknat juga punya watak babi. Yang namanya binatang, Pak, jantan itu tidak akan pernah membiarkan betinanya diambil jantan lain. Makanya kalau ibu bapak piara kucing di rumah, ya jantannya usahakan 1, Pak. Betinanya nggak apa-apa sekian. Ayah jantan 2 garlut, Pak. Masing-masing ingin mempertahankan betinanya. Kucing begitu, ayam jago sampai berdarah-darah, ada yang sampai mati untuk mempertahankan betinanya. Harimau semua, Pak. Termasuk burung dan sebagainya. Hanya 1 yang jantannya itu tidak punya rasa iri pada betina, babi, Pak. Babi mah si jantan melihat betinanya dikawin, diharapkan manehna, tenang, santai gitu kan, nggak ada soal itu, Pak. Jadi kalau sekarang kita mungkin pernah mendengar, kalau saya pernah melihat di TV, Pak, ada seks party, pernah dengar itu? Jadi kumpulan pelaku-pelaku seks, Pak. Jadi itu organisasi yang dibentuk di Jakarta ada, Pak. Saya lihat di TV kok. Saya pernah melihat di TV itu berita itu. Di Jakarta itu ada grupnya itu
yang mengaku sambil ditutup mukanya itu ya. Dia mengaku masuk anggota itu. Jadi anggotanya itu terdiri dari 30 pasang suami istri grup dia. Untuk uang mukanya itu 50 juta. Nanti setiap pesta ada iuran lagi kan itu. Nah, iuran pestanya apa? Ya pergi ke suatu tempat di Jakarta atau di Puncak, lalu mereka menyewa satu aula yang cukup besar, lalu mereka melakukan zina bersama-sama. Suami istri, yang datang suami istri, tapi si suami nanti dia berzina dengan istri orang lain, ya istrinya ya berzina dengan orang lain, dia sendiri berzina dengan istri orang lain. Jadi dia berzina dengan istri orang lain sampai melihat istrinya sedang dizinahi oleh orang lain itu. Nggak ada rasa iri, nah ya, malah kita jadi semakin bersemangat gitu, bersaing gitu kan. Nanti pulanglah masing-masing ke rumahnya itu terus cerita, kumaha tadi Kang? Hebat, saya tahu lu itu akan ya gitu lah. Itu seperti itu. Di Jakarta ada itu. Ternyata setelah ditelusuri, dari mana itu sumbernya? Yahudi, Pak. Sifat babi itu. Saya sering, Pak, diundang kebetulan ya. Ya kemana ya, di Asia, kemana lah, ke Australia pernah gitu ya. Nah, ke Eropa gitu ya. Ya biasanya disediakan hotel gitu. Sama lah dengan di kita, Pak. Masuk hotel itu yang paling pertama kita saksikan begitu masuk di layar kaca itu, Pak. Memperkenalkan tentang hotel yang kita ini hotel ini fasilitasnya itu saja, ada kolam renang, nanti mau segala macam lah itu ya, tentang hotel itu. Rata-rata hotel seperti itu. Terus saya pernah, Pak, bawa jemaah selesai umrah mau ke Baitul Maqdis. Di imigrasi kita sempat sangat lama, Pak. Kenapa? Ada salah seorang dari jemaah, ibu-ibu muda, nggak bisa lewat, Pak. Setiap lewat, Indonesia ada tet. Akhirnya ya sampai si ibu ini nangis-nangis, Pak, karena dia merasa sudah menghambat rombongan itu. Akhirnya saya bawa dulu ngobrol, saya bilang tenang Bu, tenang, nggak ada masalah kita hadapi. Ngobrol-ngobrol, coba ibu ingat-ingat itu, ada nggak dalam tubuh ibu sesuatu yang bisa menyebabkan bunyi tembaga apa dan sebagainya? Nggak ada, Pak, katanya. Saya periksa itu. Coba diingat-ingat lagi, Pak. Hanya cerita-cerita rupanya dia itu senang main motor besar dengan suaminya. Suatu kali jatuh, sehingga pahanya itu sempat patah. Oh iya, Pak, paha saya itu pennya belum dibuka. Oh itu merencek saja. Ya sudah, hanya saya minta lagi imigrasi periksa lagi di bagian itu khusus. Ada wanita dibawa ke ruangan itu diperiksa. Barulah bisa lolos. Tapi kita sudah terlalu malam, Pak, untuk ke Baitul Maqdis. Terpaksa akhirnya nginep di hotel di Israel. Begitu kita masuk hotel, Pak, kerang-kering dari kamar-kamar yang lain, Pak, nelfon ke saya. Kumaha itu? Jadi yang paling pertama muncul di layar kaca, layar TV di hotel itu begitu kita masuk, mohon maaf, Pak, belum film. Lalu di sana ada nomor telepon. Kalau Anda seorang pria, pesan wanita, ini nomor telepon yang Anda hubungi. Kalau ada seorang wanita mau nyari pria, ini nomor HP-nya nomor sekian itu. Allahu Akbar. Pantas semua pada nelfon, Pak. Karek umroh terus tinggal lihat. Luar saya ke baru seumur hidup saya masuk hotel seperti itu ya di sana, Pak. Saya pergi ke bagian resepsionis, gimana nih, saya bilang, ini jemaah saya nggak ada yang biasa melihat yang gini-gini. Oh itu standar hotel kami seperti itu. Kalau tidak mau lihat, tinggal paruman aja. Ya sudahlah, kita mau gimana lagi? Paruman udah jangan matikan saja itu. Ya karena terpaksa lagi kita nggak ada pilihan waktu itu. Nah, itu sifat. Jadi Bani Israel ini bangsa yang kalau Allah menyebutnya bangsa yang paling buruk yang pernah ada gitu pada manusia itu. Mereka diajak beriman, ditinggalkan oleh Nabi Musa hanya 40 hari. Padahal masih ada pendampingnya Nabi Harun. Mereka sudah menyembah lagi
patung anak sapi yang mereka buat sendiri. Seperti itu. Maka pantaslah ketika mereka sudah dihadapkan dengan laut itu, mereka menyatakan, habislah riwayat kita, putus asa. Gak ada keimanan pada mereka. Kalimat putus asa tidak boleh keluar dari mulut seorang mukmin, seorang muslim. Wala tayasu min rahillah, innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Yusuf 87. Karena itu terjadi lagi perbedaan di kalangan para ulama. Bagaimana hukum orang yang bunuh diri? Agama dalam KTP-nya Islam, mati bunuh diri. Apakah dia punya hak disolatkan atau tidak? Nah, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, termasuk Syekh Abdullah bin Baz, ulama di Mekah itu menyatakan, sudah sholatkan sajalah, nanti terserah Allah saja itu. Sebagian ulama lagi mengatakan haram, dia kafir. Loh, sejam sebelum bunuh diri dia masih sholat, ya pada waktu itu masih mukmin. Sejam kemudian sudah kafir. Pada saat putus asa, dia sudah kufur kepada Allah. Dia sudah tidak lagi meyakini kalau Allah itu maha kuasa untuk merubah nasibnya. Kalau dia masih punya keyakinan itu, gak mungkin dia bunuh diri. Lagi pula dalam hadis-hadis yang ada, banyak hadis tentang ini, jelas ancamannya tuh kekal di neraka. Jadi kalau ada orang bunuh diri misalnya dengan mengerat urat nadi, Allah sediakan di neraka pisau, keret, mati, hidupkan lagi oleh Allah, keret lagi, terus saja seperti itu, kekal selama-lamanya. Kalau dia bunuh diri karena menjatuhkan diri ke dalam jurang, disediakan oleh Allah jurang di neraka itu. So, ajelang-ajelangan tadinya. Jelang itu, mati, hidupkan lagi, jelang lagi, terus kayak gituan itu. Dan tidak ada orang yang terancam kekal di neraka kecuali orang kafir. Makanya Bapak Ibu usahakanlah jangan bunuh diri. Lagi pula untuk apa Pak bunuh diri Pak? Kalau belum ajalnya tidak akan mati. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan coba. Silakan coba nanti pulang ke rumah habis dari sini bunuh diri. Saya jamin, saya yang tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu tidak akan mati. Kalau belum saatnya. Sebaiknya jangan dicoba, Pak. Bisi pas dicoba, pas saatnya, Pak. Saya ambil contoh sekarang. Ajal itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ajal itu ditetapkan oleh Allah dengan takdir yang absolut dari Allah, nggak bisa dirubah. La yastakhiruna sa'atan wala yastakhiru. Tidak ada seorang pun dia bisa mempercepat atau memperlambat ajal itu 1 detik. Jadi kalau sekarang seorang ditakdirkan oleh Allah ajalnya itu berapa tahun? Bapak Ibu rencananya mau meninggal usia berapa? Rencana, Pak Cenana ada rencana mah 80 cukup? 80. Katakanlah Allah menakdirkan usia seseorang itu ditakdirkan usianya 80 tahun, 8 bulan, 8 hari, 8 jam, 8 menit, 8 detik. Di usia itu pasti mati. Jadi kalau sekarang dia berusaha bunuh diri di usia 80 tahun, mati tidak? Di usia 80 tahun, mati enggak? Tidak akan. Masih 8 bulan lagi. Masih 8 bulan, 8 hari, 8 jam, 8 menit, 8 detik lagi. Enggak akan mati, Pak. Saya pernah baca di pojok tunggu dulu, pikiran rakyat. Dulu kan aja ya, pojok tunggu dulu itu. Diceritakanlah ada seorang pemuda di Prancis, putus asa. Lalu dia bunuh diri dengan menggantung diri. Entah di mana menang talina gimana. Ada pegat si talina teh. Majungkal mana. Kakinya kesleo. Dia pikir gak praktis ini bunuh diri dengan gantung diri ini. Hanya dia minum racun serangga, Pak. Dia minum racun serangga, bebuih-buih lah mulutnya itu.
Datang temannya itu ke apartemen dia. Begitu dilihat, langsung telepon ambulan. Ambulan datang, langsung bawa ke rumah sakit. Tertolong, Pak. Pulang dari rumah sakit, baru mereka bingung. Nah, mereka hese-hese itu, mereka paeh, we. Akhirnya entah dari mana dia dapat bom waktu. Nah, kali ini sudahlah, kata dipikir dia kan. Taruh bom waktu itu di bawah ranjang, baring dia di sana, nunggu sampai bom itu meledak. Meledak si bom, Pak. Hancur itu ranjang yang dia tempat berbaring. Kaca-kaca hancur semua. Dia sendiri cuma luka-luka ringan, Pak. Belum saatnya, Pak. Tapi kalau sudah saatnya tadi di 80 tahun, 8 bulan, 8 hari, 8 jam, 8 menit, 8 detik, pasti mati. Meskipun didatangkan dokter sebanyak apapun, sok datang dokter 50 dokter. Terus rek naon 50 dokter. Tahan rohna ulah nepi ka keluar. Kumaha nahanna? Mau ditutup mulut, lubang hidung dan sebagainya. Bobor jadi luwih gancang pautna di. Jadi makanya jangan bunuh diri lah, percuma itu. Nanti juga kalau sudah saatnya bakal terjadi lah gitu ya. Nah, jadi Bani Israel sudah putus asa, mereka sudah kufur pada Allah ya, dalam kondisi keputusasaannya itu. Nabi Musa kemudian mengatakan, kalla, tidak, inna ma'i rabbi sayahdin, bersama aku ada Tuhanku. Tuhanku akan memberikan petunjuk. Bagaimana kita bisa selamat? Coba perhatikan itu pernyataan Nabi Musa. Bersama aku ada Tuhanku. Apa yang janggal di sini? Ada nggak yang janggal, Pak? Bersama aku ada Tuhanku. Bersama Nabi Musa itu ada kaumnya tidak? Ada kan Bani Israel? Kenapa Nabi Musa tidak mengatakan bersama kita ada Tuhan, Allah akan memberi petunjuk? Kenapa bersama aku? Karena Bani Israel menyatakan keputusasaannya, habislah riwayat kita, berarti mereka sudah tidak bertuhan. Sudah kufur pada Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, bersama aku ada Tuhan, bersama kalian sudah tidak ada Tuhan. Orang putus asa itu sudah tidak yakin lagi ada Tuhan. Paling tidak meyakini Tuhan sebagai zat yang maha kuasa. Lalu mereka bertanya pada Nabi Musa, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan kita? Teuing. Nah, itu Pak. Akalnya nggak bisa, Pak. Nabi Musa nggak tahu bagaimana, tapi dia yakin Allah akan menolong. Maka kita pun harus optimis dalam hidup itu seperti itu. Dokter mengatakan mustahil penyakit Anda itu bisa sembuh. Selama dokter yang mengatakan gak ada masalah. Saya sebagai seorang mukmin yakin saya bisa sembuh. Bagaimana Anda bisa sembuh? Dokter saja mengatakan mustahil. Saya punya Allah. Dan kemahakuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh dokter. Nah, biarlah saya bawa cerita-cerita ini, Pak. Mungkin ini akan jauh lebih meyakinkan kita. Dulu di Bandung, Pak, ada seorang pemuda. Dia pimpinan salah satu radio swasta di Bandung. Yang dulu radionya itu di seberang Gedung Sate, Pak. Jalan Suci. Kalau nggak salah sekarang jadi rumah makan Sunda. Itu. Suatu ketika dia telepon saya. Pak Tian katanya, mohon maaf, saya perkenalkan diri saya nama Anu. Saya memberanikan diri untuk nelpon sambil memperkenalkan diri. Saya ingin betul berjumpa Pak Tian. Cuman mohon maaf, saya nggak bisa menemui Bapak. Berkenankah Bapak datang ke rumah? Karena sudah hampir 2 bulan saya nggak keluar rumah. Itu mendengar 2 bulan nggak keluar rumah, segera saya sudah bisa nyimpulkan ini orang punya masalah besar. Baik, saya bilang nanti kalau saya ada waktu, saya telepon, saya datang. Saya datang. Setelah cerita kanan kiri cerita, akhirnya saya tanya, apa masalahnya? Begini Pak Tian, saya ini seorang Muslim, masih bujangan. Usianya di atas saya, Pak.
Jangan tanya soal ibadah kepada saya. Saya nggak pernah sholat sekalipun. Kalau mau tanya, tanyalah masian. Itu kerjaan saya setiap hari. Nah, orang seperti saya ini masih mungkinkah bisa bertobat? Nah, itu pertanyaan. Langsung saya jawab, ya, Rasul menjamin itu. Jika seorang punya dosa lebih besar dari Gunung Uhud, kata Rasul, Gunung Uhud itu yang ada di Madinah. Kenapa dicontohkan Gunung Uhud? Nah, itu gunung paling besar di Madinah, Pak. Kalau nggak salah, radiusnya itu sampai mencapai 6 kilo, Pak. Ada manusia punya dosa lebih besar dari Gunung Uhud, lalu dia bertobat, Allah siap untuk menghapus seluruh dosanya. Caranya gimana? Nah, mulai saya tekankan bagaimana taubat nasuha itu, syarat-syaratnya itu. Baik, saya akan lakukan, Pak. Yang ketiga, katanya, apa ibadah yang harus saya lakukan untuk 3 bulan ke depan? Nggak ada, saya bilang, ibadah khusus untuk saudara. Ya sama saja dengan umat Islam lainnya. Ada yang wajib ini, ada yang sunnah ini, yang haram kamu harus tinggalkan, yang makruh juga kalau bisa ditinggalkan. Perbanyaklah hablum minallah, hablum minannas, dan seterusnya. Kenapa dibatasi 3 bulan? Saya bilang. Dia kan nanya, ibadah apa yang bisa saya lakukan untuk 3 bulan ke depan? Pak Atian, umur saya itu tinggal 3 bulan. Jadi bulan Agustus akan datang, innalillahi. Oh, pantas keluar imah, stres, Pak. Ada uang hitungan waktu, gitu kan. Tinggal bulan deh itu. Siapa yang mengatakan itu? Saya bilang, 5 dokter yang menangani saya, Pak. Siapa dokternya? Nah, dia sebutkan 5 dokter itu. 3 di antaranya saya kenal. Dokter-dokter terkenal waktu itu di Bandung. Akhirnya saya bilang, saudara, walaupun usianya lebih dari saya, Pak. Saudara, saya bilang, buang dari pikiran saudara bahwa umur saudara itu tinggal 3 bulan lagi. Laksanakan niat tadi, ingin bertobat dan beribadah. Buang pikiran itu. Nanti kalau saya ketemu dengan dokter itu saya akan marahi itu, saya bilang itu. Kalau dia muslim itu. Dari mana dia mendahului Allah seperti itu? Buang, saya bilang. Nanti kapan-kapan kita makan keluar, saya bilang. Nah, jadi waktu suatu saat saya ada waktu kosong, saya telepon, saya ajak dia makan keluar itu. Lama saya nggak ketemu. Tiba-tiba dia nelfon. Atian, alhamdulillah saya mau nikah. Saya sudah ketemu jodoh. Bapak bisa memberikan khutbah nikah? Itu yang saya sesalkan, Pak. Saya nggak bisa waktu itu. Karena sudah ada acara yang teragenda. Lama lagi nggak ketemu. Selesai saya ceramah di Bank Eksim Asia Afrika. Dulu masih Bank Eksim, ya. Sekarang sudah bergabung dengan Mandiri. Saya mau pulang, dia ada, Pak. Loh, kok ada di sini? Kenapa? Saya bilang, mau jemput istri, kan istri saya karyawati di sini. Alhamdulillah. Lama lagi nggak ketemu bawa anak kecil laki-laki, Pak. Ayo saha cerita budak. Anak saya, Pak Tian. Alhamdulillah. Semoga budak. Lama lagi nggak ketemu, pakai topi haji, jenggot panjang. Saya non dewa cerita. Alhamdulillah, Pak Tian, katanya, saya dan istri sudah naik haji. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya saya tanya, kumaha bulan Agustus teh? Cenah 3 bulan deui. Itu cerita tahun 80-an, Pak. Dia meninggal tahun 2000 berapa? Udah meninggal sekarang. Tahun 2000. Jadi saya hitung-hitung hampir 30 tahunan dari keputusan para dokter itu. 30 tahun dia menikmati hidup. Ini kelewatan, Pak. Ibu kandung saya sudah divonis, Pak. Bahkan dokter udah mengatakan, Pak Tian, bawa pulang aja. Saya ingat itu di Hasan Sadikin di ruang 11, pernyataan dokter itu. Saya katakan, dokter, Anda seorang muslim, kok bisa putus asa seperti itu?
Sudah nggak mampu para dokter dan rumah sakit menangani ibu saya, buat surat, saya bilang. Tidak mampu, saya bawa pulang. Saya akan katakan pada keluarga, bukan saya membunuh ibu saya. Ini para dokter ini yang nanda tangan ini. Wah, bisa gitu. Kewajiban kita itu berusaha, Pak. Soal berhasil Allah yang menentukan. Akhirnya nggak jadi, ibu dibawa pulang, Pak. Ibu sadar lagi, Pak. Koma luar biasa, itu darah keluar dari mana-mana. Beliau kena serosis, Pak. Fungsi hatinya cuma 25%. Dari peristiwa itu, akhirnya ibu meninggal. Kapan? 4 tahun setelah peristiwa itu. Bayangkan kalau saya ikuti saran dokter itu, apa nggak membunuh itu? Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk putus asa. Itulah mungkin nilai yang kita ingin petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang kita bingungkan, Pak? Kenapa sampai bingung? Ibu kunaon mani bararingong gitu. Abdi teh kaungan samatan, can bisa kabayar wae. Atuh tinggal Allah menyatakan kun beunghar ya urang teh. Apa susahnya bagi Allah? Bapak kunaon bararingong gitu. Iya gering geus genep bulan teu cangger-cangger. Kun sembuh kata Allah, selesai. Sok naon deui. Tinggal Allah menyatakan kun, selesai semua persoalan kita. Nah, pertanyaan yang muncul mungkin begini. Sudah usaha saya teh, sudah berdoa, nah can kun wae, keneh wae. Memang Allah Maha Kuasa, asal Allah menyatakan kun selesai. Tapi kun naon can kun keneh wae. Nah, ini mungkin hikmah yang kedua yang kita mau ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Mari kita kembali ke surat Al-Fatihah. 17 kali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat urutannya. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa artinya? Kita baru punya hak untuk meminta tolong pada Allah kalau kita sudah mengabdi dulu, Pak. Mengabdi dulu kepada Allah, berikhtiar, berusaha hidup di jalan Allah, baru kita berhak untuk berdoa. Nanti tolong dibuka di rumah Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Jika ibad-ibadku bertanya kepada Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Saya akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa padaku. Apa janji Allah di sini? Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Pasti Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa? Pasti, yang berjanji Allah. Masingnya yang janji setan. Pan ayat 30 nah eta janji nanti tidak dipenuhi itu ya, dihitung-hitung ayat 30 cenah janji bahasa kampanye nanti tidak dipenuhi itu. Nu ayeuna ge keriweuh eta memenuhi janji nanti. Tapi ka zakat rek dicokot dari segala rupa itu. Tapi kalau Allah yang berjanji pasti Allah akan penuhi janjinya. Asal kita memenuhi dulu kewajiban kita. Lihat ayatnya Pak di awal. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siapa yang doanya pasti dikabul oleh Allah? Mereka yang dekat dengan Allah, qarib. Siapa yang dekat dengan Allah? Ibad. Wa iza sa'alaka ibadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, ada dua istilah yang Allah biasa pergunakan untuk menunjuk kata hamba. Abid dan ibad. Kalau tulisan Arabnya, kalau abid itu ain ba ya dal, abid. Kalau ibad ain ba alif dal. Artinya apa? Sama-sama hamba. Cuman kalau kita ketemu di dalam Al-Quran istilah abid, maka yang dimaksud oleh Allah manusia secara umum, termasuk orang kafir. Abid itu semua. Lalu siapa ibad? Ibad itu julukan yang Allah berikan untuk hambanya yang beriman, anu saroleha, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Amin atau Bu? Biasa kurang tarik, amin teh ciganu teh yakin gitu.
Sing tarik kan bos kan jadi doa. Gitulah optimis. Bismillah. Itu gelarnya ibad. Makanya ketika Allah menjelaskan siapa manusia yang sangat Allah cintai sampai nama Allah disandarkan kepada dia. Di Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai selesai, silakan nanti baca lagi di rumah. Mereka diberi gelar Ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ada sekian kriteria kesalahannya itu. Mereka diberi gelar Ibadur Rahman, bukan Abidur Rahman. Jadi untuk supaya doa kita dikabul, kita harus dekat dengan Allah. Kita harus menjadi ibad. Ini saya masih ada waktu nggak nih? Ya? Sampai Bapak Ibu kuat sampai zuhur? Saya nual kuat. Saya teruskan dulu ya, 15 menit lah. 15 menit. 20 lah. Antara kita dengan Allah, antara abid dengan Allah ada jarak, Pak. Untuk supaya kita dekat dengan Allah, kita harus menempuh jarak itu. Jarak itu digambarkan oleh orang-orang sufi seperti sebuah tangga dengan 10 anak tangganya. Kenapa 10? Ini terpengaruh itu tasawuf itu oleh aliran filsafat. Kalau aliran filsafat itu menyebut tangga pemikiran 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, ini tangga untuk jenjang kesolehan. Tangga dengan 10 anak tangga itu mereka sebut dengan thariqat. Kalau orang-orang sufi itu diambil dari kata thariq, artinya jalan. Thariqat, jadi jalan yang harus tempuh. Nah, kita mungkin orang Sunda agak berat itu ngucapin thariqat. Makanya kita sebut tarekat. Tarekat. Malah dibelah di itu mah tirakat. Dan itu ya. Kalau dia sudah sampai di tangga terakhir, sudah dekat dengan Allah, disebutlah sudah ma'rifat. Cek orang-orang sufi. Kata ulama-ulama fikih, mereka mengistilahkan yang jalan itu adalah syariat. Yang artinya apa? Ya sama jalan, syariat itu jalan. Kalau sudah dekat dengan Allah, sudah mencapai hakikat. Bahasa Al-Quran, abid. Kalau sudah dekat dengan Allah, ibad. Nah, tarekat itu apa? Takdimul mujahadah wa mahbus sifatul majmubah wa qatil alaikullaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh hidup di jalan Allah, tidak puas melakukan yang wajib, dilakukan juga yang sunnah, tidak puas meninggalkan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Jadi ada usaha yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah dekat dengan Allah, jadi ibad, baru doa dia akan dikabul. Nah, sekarang kita ambil contoh dalam kehidupan, Pak. Berapa banyak umat Islam yang berdoa pada Allah sampai bertahun-tahun tidak dikabul oleh Allah. Kenapa begitu pergi ke tanah suci, haji atau umrah, berdoa di sana, kabul oleh Allah? Banyak orang mengalami itu, kan. Salah seorang di antaranya sahabat saya. Kalau saya sebut namanya, yakin semua kenal. Beliau masih hidup sampai sekarang, usianya di atas saya. Pernah jadi Ketua Umum Muhammadiyah. 13 tahun berumah tangga, nggak punya keturunan. Semua dokter di Indonesia yang pernah dia minta konsultasikan istrinya, ya mengatakan sebaiknya angkat anak aja lah. Nah, itu bahasa halus mereka itu. Nah, karena dia menyelesaikan disertasi doktornya itu di Chicago, dia jurusan sosial politik. Kebetulan di Chicago dia periksakan lagi istrinya. Wah, dokter di sana kan saklek, Pak. Mustahil istri kamu bisa memberikan keturunan, 100% mantul.
Lalu dia katakan pada dokter itu, bagi Tuhan yang saya yakini, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Lalu si dokter mengatakan, Anda sudah berdoa berapa tahun kepada Tuhanmu itu? Kan 13 tahun, buktinya mana? Ya, kau lah dia. Tidak bisa membuktikan. Karena disertasinya itu mengenai gerakan Ikhwanul Muslimin, pusatnya kan Mesir, gerakan Ikhwanul Muslimin itu. Maka 1 tahun dia di Mesir melakukan penelitian. Itulah awal perjumpaan saya dulu tahun 80 awal itu di Mesir itu. Awal saya kenal beliau. Musim haji, beliau pergi naik haji dengan istrinya. Kalau dari Mesir itu pakai pesawat 2 jam lah ke Jeddah itu. Seperti kita ke Medan lah gitu ya. Jadi pulang dari haji, kembali lagi ke Kairo untuk ngumpulin bahan-bahan yang dia mau bawa ke Chicago itu. Ditanya oleh teman-teman, gimana kesan selama di Tanah Suci? Ya mungkin samalah dengan jemaah yang lain, kata dia. Cuman ada satu kesan yang nggak mungkin saya lupakan itu. Alangkah puasnya saya dengan istri di depan multazam itu menangis saat kami berdoa, ya Allah, izinkan kami punya keturunan. Biarlah semua orang mengatakan mustahil, bagi engkau tidak ada yang mustahil. Belum ke Chicago, masih di Mesir, Pak. Istrinya banyak keluhan, disangka masuk angin atau apa, bawa ke dokter. Kata dokter, bergembiralah, alhamdulillah, istrimu hamil. Allahu Akbar. Cuma itu yang bisa keluar dari mulut beliau. 13 tahun. Kalau nggak salah, anaknya sekarang 5, Pak. Umurnya mungkin beliau ini sekarang mungkin 80-an. Atau ya sekitar 80-an. Masih aktif, Pak. Terakhir saya ketemu beliau waktu aksi bela Palestina di Jakarta. Satu panggung bersama beliau. Makanya jarak antara dia dengan anaknya itu jauh. Karena sempat kosong 13 tahun. Nah dia kemudian mengatakan, ingin saya segera ke Chicago. Saya akan temui si dokter kafir. Saya akan katakan, Tuhan saya itu bukan hanya ada, dia maha kuasa. Tah, buktina. So, naon deui gitu. Nah pertanyaan yang muncul, kenapa harus di Mekah baru dikabulkan oleh Allah? Kan selama 13 tahun pasti doanya sama, eta-eta kene. Sehingga tidak sedikit orang yang menyimpulkan, bahwa Allah saya di Mekah. Wah, ini makin kacau lagi, Pak. Sebab Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu makhluk ciptaan Allah. Allah ada di mana kita berada. Bahkan Allah menyatakan di Quran surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Dan Allah tidak menyatakan kalau dia ada di Mekah. Dimanapun kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kenapa banyak orang merasakan dekat dengan Allah di Mekah, doa banyak dikabul? Ya karena umumnya ya, tidak semua. Orang yang pergi ke Tanah Suci itu sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah, Pak. Pengalaman saya dalam membimbing jemaah haji umroh, saya rasakan itu, Pak. Jangankan yang wajib, Pak, jemaah haji, jemaah umroh itu. Yang sunnah saja dikejar mati-matian. Bahkan yang tidak sunnah pun dilakukan, Pak. Oh, semangat-semangatnya. Yang disunahkan kan hanya mencium hajar aswad. Hayo tengah tekaup ningali batur rada heran seutik, cium. Oke, aya batur rada aneh seutik, batur ngusapan, ngilu ngusapaan gitu kan. Kayak ditanya kunaon ngusapan, nah batur ge sarua cenah ngusapan, ngilu kan itu. Saya berapa kali menegur jemaah kita di sana, bahkan jemaah dari luar pun saya tegur, Pak. Ya. Yang saya masih ingat betul di Madinah, di Masjid Quba. Bapak Ibu masih ingat Masjid Quba? Di halaman masjidnya itu kan ada marmer, Pak. Kayak mimbar gitu, tapi bentuknya kayak kertas digulung gitu kan. Nah, dari kejauhan saya lihat itu ada 2 orang, bapak-bapak dan ibu-ibu, kan ngusap-ngusap eta marmer. Karena si yang bapak itu pakai kopiah, saya mulai curiga, Pak. Wah, buat Indonesia ya.
Ya kemungkinannya kalau ke Indonesia, Malaysia kan Pak. Makanya saya samperin, begitu dekat, ya Allah. Saya maca tina ieu teh diajakeun di Bandung, Pak. Ngerakeun pisan orang Bandung eta. Ampun. Saya tanya, Bapak, Ibu karena naon atuh teh? Lumayan Pak Haji cenah ngalap-ngalap berkah. Berkah naon? Nah, cenah si Arab eta ge sarua tadi ngusap-ngusap di dia. Pak, si Arab eta memang pegawai di masjid ieu, Pak. Makanya ngusap nanti make eta, make elap. Digaji mainnya, ari bapak ayo datang di Bandung ka dia. Ngusapan nu kieu digaji henteu. Iya pasti cek saya teh peda dina marmer teh tulisan Arab. Wah, bangsa urang mah ningali tulisan Arab, Quran eta mah. Nih saya kebetulan ngerti bahasa Arab Pak, saya bilang. Saya terjemahkan ini yang ada di marmer ini. Masjid Kuba ini kembali dipugar pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu batu prasasti Pak. Namun ningali di tahunna mah karek dipasang berapa tahun yang lalu sarua jeung marmer nu kaena Bapak ditincak. Kunaon eta teh kasalian diletakan gitu teh. Ini teh mah teh bareng ngaleos sugan teh naon atuh da cenah kitu. Tapi saya tetap angkat topi Pak, semangat ingin beribadah Pak. Dapat laporan saya di Madinah juga dari jemaah Pak Anu Pak sedang nangis terus di kamarnya. Kunaon? Duka. Udah saya datangi kamarnya. Bongkak katanya Pak. Ada apa Pak sudah? Tadi Pak Kiai katanya zuhur asar saya tidak ke masjid. Kenapa Bapak tidak ke masjid? Vertigo saya Pak. Berdiri sedikit muter saya. Gimana saya mau jalan ke masjid? Terus sekarang gimana? Alhamdulillah saya memang bawa obat. Saya memang sering kena vertigo Pak. Saya udah bawa obat, saya sudah tenang lagi. Terus kenapa Bapak harus nangis? Ya kan saya zuhur asar ke masjid Pak. Allahu Akbar. Pernah Bapak di Bandung mendengar ada orang yang curi pada teka masjid? Teka masjid eta, masjid Baitur Ruhiyah. Curi pada teka masjid? Belum pernah saya mendengar Pak. Malah yang pernah saya dengar itu aya nu curi pada diajakan mereka masjid. Malah dendam kanu ngajak nanti, nah si eta meni asa aing pang soleh nawe itu hudang-hudangkeun batur ini teh sorangan. Malah ambak kanu ngajak nanti. Di situ curi pada teka masjid Pak. Pergi salat zuhur. Selesai salat zuhur ajak pulang Bu, kagok asar. Kagok kumaha pan can dahar siang. Lamun rek dahar siang mah di Bandung. Mempeng di dia orang ibadah. Terus ieu mawa leupeut cenah hiji lumayan lah. Leupeut hiji tadi dahar seutik-seutik. Terus minum air jam-jam terus itu ciga nu dendam teh gitu. Baheula anu mere si jam-jam ngan saeutik pisan. Ayo bebeakan itu. Begitu selesai salat asar, ayo pulang Bu, kagok maghrib. Setelah maghrib, saya kedeng di Isya, kagok. Selama di masjid itu tawaf, baca Quran, sholat sunnah, zikir, berdoa, terus saja begitu. Selesai Isya, baru pulang. Makan malam, ngobrol dengan teman sekamar, baru mah. Kunaon? Jam 12, ada kudang. Bisi siangan. Jam 12. Ke mana? Ke masjid. Apa subuh jam 5? 5 jam ngadon naon? Tawaf. Kalau sedang rame-ramenya tawaf, saya hitung-hitung itu 1 jam. 4 jam deh. Terus tawaf, tahajud. Tahajud dia paling sajam. Kalau mau lamun unggah rakatnya, lamun ke kuliah kulhu. Cuma 15 menit beres. Lalu 3 jam setengah lagi, zikir, baca Quran, berdoa. Begitu berdoa, bengong ningali Ka'bah. Ditanya aku batuna, kunaon bengong? Beakeun doa. Ya naon dina kudu dibaca saya teh geus kabeh geus dibaca cenah. Bingung sorangan Pak, biasanya di Bandung itu di Baitur Ruhiyah lamun can gadenge komat can lumpat ke masjid, ieu 5 jam, mah itu beakeun bahan jadina teh. Kalau ini saya saksikan sendiri Pak. Hari Jumat selesai sholat Jumat,
Ada seorang jemaah kita, bapak-bapak, jangan kunaon Pak, leungit sendal saya. Pak, bukan leungit, kebanyakan di sini ada jarang aya nu nyokot sendal batur gitu. Bapak mungkin salah naro. Udah saya ingat-ingat, saya cari nggak ada, ya sudahlah Pak, sudah lepas aja lah. Sekarang Bapak ambil itu sendal numpuk kan, sendal capit itu di depan masjid. Bapak ambil satu sepasang, pakai, nyebrang. Di situ ada toko, saya bilang, beli sendal, paling 5 real, sendal capit. Pulang lagi, balikin. Tidak bisa, data melenu saya, cenah nu batur. Namanya piraku orang kudu maling, lain maling, Pak, nginjem, gimana? Nginjem, pulangkan deui setelah Bapak beli. Tidak bisa, berarti saya pernah memakai sendal batur selama sekian menit. Tidak Pak. Pak, panas Pak, saya bilang. Itu jalan itu panas Pak. Udara lagi panas waktu itu. Kebayang aspal kumaha panasnya. Panas Pak. Pakai saja dulu sementara itu. Kalau nggak pakai sendal saya, nggak bisa cina Pak. Bismillah cina. Dia tunggu saja itu kan, mobil sudah kosong gitu, nggak ada mobil lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Lompat. Sampai di trotoar seberang sana, ngejerit dia tuh. Melepuh semua kakinya itu Pak. Telapak kakinya. Panasnya luar biasa Pak. Kayaknya polisi langsung telepon, ambulan datang, bawa ke rumah sakit. Saking takut melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Luar biasanya. Ada lagi teman sekamar. Oleh istrinya diajak jam 1 ke masjid. Hebat ya istri. Ajak jam 1. Lalu pulang salat subuh, dia cerita bari seserian. Naon. Juga naon jam 1 ngajak gitu. Begitu masuk masjid, kata si bapak ini cerita, istrinya mengatakan, kita tawaf dulu. Enggak. Baru nanti tahajud. Enggak, kata suami. Begitu Ka'bah kelihatan, si keren ngelat. Tingali eta Ka'bah. Terus ketingali, kata salakin eta tadi. Saya ingin Bapak sekarang menatap Ka'bah itu, sok sumpah, bener Bapak can nyandung. Jadi sumpah di Bandung teka pakai Pak. Kudu di harapan Ka'bah. Untung cenah harita saya bener can nyandung, makanya wani saya sumpah itu. Seperti itu Pak. Ada lagi pulang dari masjid, kesangan Pak. Saya tanya, kunaon kesangan? Udah fakir miskin. Jadi saya sudah siapkan realan dengan tadi malam itu. Tadi selesai sholat zuhur, saya cari itu menang-menang di Babul Malik. Dari dia ke Babul Malik ada 300 meter itu zuhur, pepanasan Bang, udah fakir miskin karena ingin bersedekah. Nah kalau sudah seperti itu, usaha seseorang ingin mendekatkan diri pada Allah, kata Allah dalam hadis kursi, hambaku mendekatkan dirinya 1 jengkal, saya sudah 1 hasta. Hambaku mendekatkan dirinya 1 hasta, saya sudah 1 depa, kata Allah. Hambaku mendekatkan dirinya dengan berjalan kaki, saya dengan berlari, kata Allah. Semakin hambaku mendekatkan diri kepadaku, semakin saya dekat dengan dia. Jadi ada benarnya juga itu Bimbo dalam lagu mereka, Tuhan. Tuhan, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Mungkin diilhami oleh hadis qudsi ini. Taufik Ismail membuat lagu itu ya. Pantas kalau gitu, begitu berdoa di Mekah, kun berdoa kabul gitu kan. Nah hari balik ke Bandung, berdoa lagi, nah kemana itu? Nah kita balik ke Bandung, kembali lagi ke undang-undang dasar kedul jeung hoream teh apa ya? Coba kalau semangat di Bandung seperti waktu di Mekah, Pak, yakin dekat dengan Allah. Jadi begitu balik ke Bandung, diajak ke tetangganya, ayo Pak Haji, udah ke masjid. Didinya mah teu ngarti. Cek ustaz saya baheula keur di Mekah, sakali orang asup ke Masjidil Haram, nilainya teh 100.000. Jadi didinya bolak-balik ke Masjid Baitur Ruhiyah 100.000 kali, sarua jeung saya basa di Mekah sakali.
Padahal ke di Makkah saya sabaraha kali ke Masjidil Haram, kalikeun 100.000. Makanya saya bagi tenang, sapinya ke masjid. Saya nggak tahu ini haji mabrur atau haji kabur ya, haji mabur ya. Lagi di Makkah tadi panepi kakesangan pada mudak-mudak fakir miskin. Pas di Bandung mah terus katingali fakir miskin di perapatan teh jelas cacat, Pak, nggak mungkin lah dia nyari nafkah di zaman ayeuna Pak. Terus keluar duit 10.000. Sampai menjelang sampai ke perapatan istikharah heula. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan ayeuna teh geus rek bulan puasa, loba kebutuhan keluarga, can si bungsu di rek sakola, asup sakola. Akhirnya memutuskan dan menetapkan persabanlah kedailah kelarian. Jadi kapan kita akan dekat dengan Allah, Pak? Kalau begini modelnya. Jadi apa yang mau kita ambil dari hikmah peristiwa Isra Mi'raj ini? Pertama, optimislah kita hidup sebagai seorang mukmin. Ada Allah. Segala yang mustahil Allah bisa membuat tidak mustahil dan terwujud bagi kita. Asal kita mau terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tempuh sisa-sisa hidup kita dengan selalu mendekatkan diri pada Allah. Jangan pernah puas karena kita sudah melakukan yang wajib, tapi perkayalah diri kita di hadapan Allah dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah dalam arti yang luas, bukan hanya hablum minallah, hablum minan nas. Rasul pernah bertanya, siapa yang hari ini sempat menengok orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Saya, alhamdulillah, saya nengok si fulan. Bagus, kata Rasulullah. Ada di antara kalian yang hari ini sempat mengantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangannya lagi. Alhamdulillah, Rasulullah, saya sempat tadi juga mengantarkan jenazah saudara kita si fulan. Bagus, kata Rasulullah. Ada yang sempat hari ini memberi sedekah pada fakir miskin? Mohon maaf Rasulullah, kata saya sempat memberi sedekah pada fakir miskin. Maka Rasul mengatakan, tidak ada orang melakukan perbuatan yang mulia itu kecuali surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beramal sebanyak-banyaknya, dekatkan diri kita kepada Allah dengan kita tidak mempersempit mana ibadah hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh hidup kita niatkan karena Allah, lakukan sesuai dengan aturan Allah, maka itu jadi ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga kita selalu menjadi ibad-ibad Allah, sehingga kita bisa bahagia dunia dan bahagia yang hakiki di surga nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama hadaitana lil iman wal islam wa lakas syukru kama allamtana al hikmata wal Qur'an. Lakal hamdu katsira wa lakas syukru katsira. Faj'alna ya Allah minas syakirin li ni'matik wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wadkhulhuma fi jannatika an-na'ima ma'asy-syuhada'i was-shalihin wa ma nabiyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin wa indan ni'ma minas syakirin wa indal jazaa'i minal faizin. Allahumma ja'alil kubura ba'dal firaq min hazihi dunya khairu manazilina. Allahumma ja'alha riyadan min riyadil jannah wa la taj'alha hufaran min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna hazihi du'a wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.